Baiklah rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu kan kita sudah menginput fungsi kendala maupun fungsi tujuan pada format Excel. Ya, kita juga sudah membuat formulanya di fungsi kendala maupun fungsi tujuannya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan untuk mencari nilai X1, X2 dan fungsi tujuan memaksimumkan ini dengan menggunakan solver di sini ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Klik data, kemudian klik solver. Kemudian pada set objektif, nah di sini kita akan masukkan max ya, max. Ini dia yang sel warna merah ini. Diklik. Kemudian enter. Nah, kemudian di sini ada pilihan to max, min atau value of. Karena pada kasus ini kita adalah kasus maksimasi, makanya kita di sini kita pilih max. Kemudian pada by changing variable cells, di sini kita pilih adalah di baris variabel ya. Silakan di linkkan pada sel variabel ya, X1 dan X2 yang mau kita cari. Makanya di sini ditarik ya untuk sel kolom X1 maupun X2. Kemudian enter. Kemudian pada subject to the constraint, di sini kita akan memasukkan semua fungsi kendala ya, dari 4 kendala tadi di kotak subject to the constraint. Caranya adalah klik add. Kemudian pada cell reference di sini klik formula pada constraint 1 di sini yang sudah kita isi tadi, yang warna hijau ya, pada constraint baris C1. Di sini ada pilihan karena di sini adalah kasusnya adalah lebih kecil sama dengan, maka kita pilih lebih kecil sama dengan. Constraint-nya adalah klik di sini 24. Ya, artinya ini sisi kiri yang sudah kita buat dalam bentuk formula lebih kecil sama dengan 24 ya, angka yang mau dicari. Kemudian add. Setelah add, selanjutnya input pada baris C2, constraint 2. Ya, lebih kecil sama dengan, pada constraint klik 1. Ya, kemudian ini artinya adalah fungsi kendala 2 pada sisi kiri. Kita masukkan di cell reference lebih kecil sama dengan 1. Kemudian klik add. Kemudian kita masukkan lagi pada kendala ketiga, constraint 3 atau C3. Ya, tanda warna sel warna hijau yang sudah kita masukkan formulanya. Lebih kecil sama dengan constraint-nya, klik 2. Kemudian add kembali. Setelah itu masuk ke constraint atau kendala 4. Klik formulanya pada baris C4, lebih kecil sama dengan constraint-nya adalah 6. Oke, nah sekarang keempat kendala sudah kita input pada subject to the constraint. Nah, di sini klik OK saja langsung kalau memang sudah keempat-empatnya kita input. Nah, sehingga akan muncul ya pada kotak subject to the constraint. Di sini keempat fungsi kendala ini sudah diinput ke dalam solver. Selanjutnya di sini ada select a solving method ya. Di sini ada beberapa pilihan karena di sini yang kita cari adalah simplex LP atau linear programming. Klik simplex linear programming. Kemudian klik solve ya. Setelah klik solve, kemudian klik OK. Oke, sekarang sudah muncul ya. Sudah muncul untuk hasil X1-nya kita dapat 3, X2-nya kita dapat 1,5. Oke, ini di hasilnya. Di mana ini waktu ya, constraint-nya. Pada kendala 1, ini waktunya digunakan semua didapat 24. Pada kendala 2 ini minus 1,5. Pada kendala 3 1,5, pada kendala 4-nya 6. Di mana fungsi
Z-nya fungsi tujuannya didapat nilai Z-nya 21. Nah, ini hasilnya sudah sama ya antara metode grafik dengan metode simplex dengan menggunakan solver. Hasilnya sudah sama. Nah, kemudian setelah hasilnya sudah kita dapatkan, kemudian kita mau membuat report dari hasil penyelesaian dengan menggunakan solver. Ya, klik solver. Kemudian tadi klik solve ya, klik solve. Kemudian klik report. Pada report ini klik answer, jawaban ya, answer. Klik OK. Nah, kemudian akan muncul pada Excel kita pada sheet answer report 1. Kita lihat di sini. Nah, inilah dia. Penyelesaian metode solver, metode simplex dengan menggunakan solver ya. Di sini reportnya akan muncul di sini. Nah, ini kalian sudah bisa membacanya ya, di mana nilai Z atau maksimum Z-nya itu didapat 21. Di sini adalah beberapa waktu-waktu yang digunakan untuk penyelesaian kasus ini, yaitu pada cell value, kemudian dengan batasan-batasan menyesuaikan dengan kasus pada metode grafik tadinya. Oke, rekan-rekan mahasiswa semua, mudah bukan? Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana cara menyelesaikan metode simplex dengan menggunakan solver. Di sini ya, dengan menggunakan solver. Ini pastinya lebih mudah dan lebih cepat. Nah, karena pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan program hasil linear dengan menggunakan metode grafik. Kemudian kita juga dengan menggunakan metode simplex ya. Dengan cara hitungan manual itu didapat hasilnya sama. Kemudian kita coba dengan menggunakan solver, juga hasilnya sama. Nah, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran metode simplex.